surat yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Dan di surat ini itu di awal, kalau kita baca surat Efesus ya, di awal surat ini itu dikatakan bahwa mereka itu orang-orang Efesus adalah orang-orang pilihan Allah. Mereka adalah orang-orang yang sudah mengenal Kristus. Tetapi teman-teman, kenyataannya apa? Ketika mereka sudah tahu mereka adalah orang pilihan Allah, mereka adalah orang yang sudah mengenal Kristus, tapi kenyataannya mereka itu masih aja tidak meninggalkan kehidupan yang lama mereka. Jemaat di Efesus ini masih menyukai pakaian yang lama mereka. Mereka masih menyukai kehidupan yang lama mereka. Seperti kalau Paulus katakan di sana itu di bagian-bagian awal, Paulus menuliskan bahwa mereka tuh masih suka berdusta, masih suka dengan kemarahan, mencuri, menggosip, dendam, bersinah mabuk, dan lain sebagainya. Itulah kondisi yang ada di jemaat Efesus. Maka dari itu, ketika Paulus tahu kondisi jemaat seperti itu, Paulus pun memberikan gambaran yang baru kepada mereka. Paulus memberikan satu gambaran bahwa mereka itu harus menggunakan pakaian yang baru, yang ditujukan untuk meninggalkan sifat-sifat lama mereka tadi itu. Pakaian baru itu apa sih teman-teman? Pakaian yang seperti kebenaran, seperti damai, murah hati, menyemangati, mengampuni, penguasaan diri. Itu yang seharusnya jemaat Efesus itu miliki. Jadi mereka harus meninggalkan pakaian yang lama mereka dan mereka menggunakan pakaian baru itu teman-teman. Sehingga ketika mereka sudah tahu kalau pakaian baru, identitas mereka itu baru di dalam Kristus, mereka itu harus meninggalkan yang lama tadi dan menggunakan yang baru itu tadi. Nah, tetapi teman-teman, perjuangan mereka bukan sampai di situ saja. Ketika mereka sudah tahu kalau mereka itu adalah manusia baru, mereka sudah mendapatkan pakaian yang baru di dalam Kristus, Paulus pun menjelaskan kepada mereka bahwa mereka sekarang itu bukan hanya sekedar memakai, tetapi mereka sekarang ini merupakan satu kesatuan juga di dalam Kristus. Dan Paulus pun menggambarkan mereka itu seharusnya itu sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Nah, Paulus pun ingin menggambarkan kesatuan itu seperti sebuah keluarga teman-teman, seperti hubungan antara seorang ayah dan ibu, seorang suami dan istri. Jadi ketika mereka sudah disatukan di dalam Kristus, mereka adalah satu jemaat di dalam Kristus, dan mereka adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi teman-teman, ketika kita sudah tahu kalau mereka adalah orang Kristen, mereka adalah orang baru, terus mereka sudah satu tubuh dalam Kristus, tapi perjuangan mereka nggak sampai berhenti di situ. Mereka pun juga harus tetap berjuang, tetap menjaga identitas mereka, tetap mempertahankan itu semua. Mempertahankan dari apa tentunya? Mereka harus mempertahankan dari serangan si iblis atau serangan roh-roh jahat yang selalu senantiasa mengincar mereka. Jadi meskipun mereka sudah mengenal Kristus, mereka sudah tahu Kristus, tapi roh jahat itu selalu senantiasa waspada untuk bisa menyerang mereka, begitu teman-teman. Nah, makanya daripada itu Paulus pun memberikan suatu gambaran bahwa mereka itu pun harus selalu sedia, selalu siap untuk waspada ketika roh jahat itu akan menyerang mereka. Sebagai manusia, kita pun juga tidak pernah terlepas teman-teman dari yang namanya kata berjuang ya teman-teman. Kita sepanjang kehidupan kita itu tentu kita tidak pernah luput dari kata namanya berjuang. Oke. Ketika kita lahir, kita pun berjuang ya teman-teman. Kita berjuang keluar dari rahimnya mama kita gitu. Kita berjuang biar bisa membuka kehidupan kita gitu. Nah, waktu kita sudah beranjak agak dewasa, mulai TK, kita berjuang untuk mendapatkan perhatian kedua orang tua kita. Kita nangis, itu kan tujuannya juga untuk berjuang. Lalu ketika kita SD, kita berjuang buat dapatkan teman. Kita
kita kenalan sini situ, kita berjuang untuk mendapatkan teman. Lalu ketika SMP, kita berjuang untuk mendapatkan jati diri. Kita berusaha untuk membuktikan kepada teman-teman kita kalau kita itu butuh dihargai juga. Dan ketika SMA kita pun juga berjuang teman-teman, kita berjuang mendapatkan perhatian, doi gitu ya. Dan masih banyak yang lain. Kehidupan kita tidak pernah lepas dari kata yang namanya berjuang. Di rumah kita pun juga berjuang teman-teman. Kita berjuang buat ngertiin orang tua kita berjuang. Ini papa mama ini maunya gimana toh? Kita juga berjuang teman-teman. Di rumah itu kita berjuang untuk bangun pagi. Gitu. Ini pasti tantangan terbesar ya. Setiap hari kita kan bangun pagi. Lalu kita juga berjuang untuk buat bersih-bersih rumah. Itu pasti susah itu kalau di rumah. Disuruh buat bersih-bersih rumah. Oh iya masih sebentar ya. Itu kita juga berjuang teman-teman. Kita berjuang biar kita menuruti perkataan orang tua kita. Dan sebagai remaja Kristen, kita pun juga terus berjuang teman-teman untuk mempertahankan kemerdekaan di dalam Kristus. Sama seperti jemaat di Efesus tadi. Ketika kita udah tahu kita mengenal Kristus, kita sudah tahu dalam satu kesatuan dalam Kristus. Nah, apa yang kita perjuangkan? Seringkali itu iblis itu datang melawan kita. Seringkali iblis itu menyerang kita teman-teman. Jadi kita juga harus berjuang dalam kehidupan kita. Dan di ayat 11 tadi dikatakan bahwa di sana dituliskan kalau iblis itu selalu sigap, selalu siap sedia untuk menyerang kita dengan tipu muslihatnya. Dan pada ayat 12 kalau teman-teman lihat di sana dikasih keterangan karakteristik iblis. Iblis pun dikatakan sebagai roh jahat di udara. Jadi mereka tidak terlihat, mau kapan pun mau menyerang, kita tidak tahu teman-teman kapan si iblis itu akan menyerang kita. Jadi sebagai remaja Kristen kita pun juga harus berjuang untuk melawan si iblis itu. Lalu teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, pertanyaannya sekarang bagaimana kita bisa melawan si iblis itu? Dari teks yang kita baca tadi, Paulus pun memberikan satu jawaban teman-teman, step by step yang dicatat oleh Paulus untuk kita bisa menyerang si iblis yang selalu sigap, selalu siap sedia menyerang kita tadi. Bagaimana caranya? Yang pertama yaitu kita harus kuat di dalam Tuhan. Kita bisa lihat di sini di ayat yang 10 teman-teman. Kalau mau perhatikan di Alkitabnya tidak apa-apa. Di sana dikatakan bahwa hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Itu kunci yang pertama teman-teman. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Itu artinya bahwa kekuatan yang kita miliki untuk melawan iblis itu hanya didasarkan kepada Tuhan saja. Kekuatan di dalam Tuhan itu berarti ketika kita berada di dalam bentengnya Tuhan teman-teman, kita pun mampu untuk melawan, kita mampu untuk bertahan dari serangan si iblis itu. Dan di dalam Tuhan itu juga berarti bahwa kekuatan yang kita miliki itu bukan berasal dari diri kita, bukan berasal dari kekuatan kita, tetapi berasal dari kekuatan Tuhan yang akan menolong kita untuk melawan serangan si iblis. Nah, lalu teman-teman, bagaimana kekuatan itu kita bisa miliki? Gimana sih caranya kita bisa memiliki kekuatan itu? Kita dapat memiliki kekuatan itu ketika kita sudah dikatakan siap untuk melawan si iblis. Tanda pertama ketika kita sudah siap untuk melawan si iblis, yaitu kita siap teman-teman untuk menggunakan segala perlengkapan senjata peperangan kita. Apa saja perlengkapan senjata peperangan tersebut? Kita bisa baca di ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Di sana dikatakan begini teman-teman. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebagai perisai itu kamu akan memadamkan semua panah api dari si jahat.
Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman dalam segala doa dan permohonan. Jadi teman-teman, setelah yang pertama kita kuat di dalam Tuhan, selanjutnya kita harus siap untuk berperang. Tanda pertama kalau kita siap menyerang si iblis, yaitu kita siap, kita berdiri tegak teman-teman. Di ayat ini tadi dikatakan bahwa berdiri tegak itu merupakan satu perintah yang diberikan bukan kepada satu dua orang saja, tetapi kepada semua orang. Dan dalam konteks jemaat di Efesus itu dikatakan bahwa mereka itu harus siap sedia kapanpun waktunya. Jadi kata berdiri tegak itu juga merupakan satu bentuk sikap kesiapan diri, kapanpun waktunya kita harus siap teman-teman. Bukan hanya sampai di situ saja. Ketika kita sudah siap berperang, berarti kita sudah mempersiapkan peralatan kita. Alat-alat tersebut tadi sudah disebutkan. Paulus pun mencatatnya juga. Ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut kerelaan, dan lain sebagainya. Dan selain itu teman-teman, kita juga perlu, ketika tadi kita dikatakan ikat pinggang kebenaran, lalu baju zirah keadilan, kasut itu kayak sepatu gitu ya. Nah, ketika kita sudah siap pakaian-pakaian itu, kita juga perlu senjata kita ini apa teman-teman? Nah, senjata kita untuk melawan serangan si iblis, yaitu Injil itu sendiri teman-teman. Kita bisa lihat di ayat yang ke-15 tadi dikatakan bahwa di sana terdapat kata untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi teman-teman, ketika kita sudah berpusatkan kepada Injil, atau bahasa kerennya sekarang itu gospel center gitu ya, yaitu hidup yang meneladani Kristus, kita berpusat kepada Kristus. Kita pun sudah seharusnya sadar teman-teman, kalau kita punya kekuatan yang berasal dari Tuhan, kita punya kekuatan Injil itu sendiri. Dan ketika kita dalam perjuangan melawan roh-roh jahat tadi yang kadang menggoda kita, maka senjata yang kita miliki itu ya Injil, ya firman Tuhan itu sendiri. Sehingga ketika kita sudah tahu kalau kita punya senjata firman Tuhan itu, tentunya ketika roh jahat yang datang menggoda kita bisa gunakan teman-teman. Dan dalam kehidupan kita apa dampaknya? Dampaknya kita akan merasakan damai sejahtera bagi kehidupan kita. Dan ketika serangan si iblis itu datang, kita bisa siap untuk melawannya. Dan teman-teman, terkadang kita di dalam kehidupan kita seringkali lebih berfokus pada cara kita sendiri. Kita lupa kalau kita punya Injil teman-teman. Kita punya firman Tuhan. Tetapi hari ini saya ingatkan kembali bahwa kekuatan kita itu berasal dari Tuhan. Kekuatan kita berasal dari firman Tuhan itu. Sehingga ketika ada iblis yang menyerang, kita bisa pergunakan senjata kita. Lalu teman-teman, selanjutnya ketika selain dari firman Tuhan itu, kita juga punya satu senjata lain, yaitu pedang roh. Di sana dikatakan di ayat yang ke-17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah dan segala permohonan. Jadi teman-teman, ketika si jahat mau menyerang kita, ketika roh jahat itu datang menyerang kita, kan tidak terlihat itu ya bentuknya gimana dan kapan itu kita pun juga tidak tahu. Tetapi kita tahu teman-teman bahwa di sini dikatakan ada pedang roh, yaitu kita punya Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita, yang menjadi andalan kita teman-teman ketika si iblis itu datang. Sehingga ketika roh jahat itu menyerang kita, ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang menolong kita untuk mampu melawan serangan si iblis. Dan yang terakhir teman-teman, yaitu senjata yang digunakan untuk kita melawan serangan si iblis, yaitu senjata yang melindungi kepala kita. Di kepala kita ini kan banyak terdapat pusat saraf ya teman-teman, banyak pusat kendali seluruh organ tubuh kita kan banyak di kepala. Nah, ketika kita mau melindungi kepala kita tidak mudah untuk terpengaruh dari godaan-godaan si jahat, godaan-godaan roh jahat yang datang menyerang kita. Dan untuk melindungi itu, kita butuh yang namanya ketopong keselamatan. Sehingga ketopong keselamatan itu melindungi bagian-bagian kepala kita itu. Hari ini teman-teman,
Ketika kita sudah tahu perlengkapan rohani tadi yang dikatakan, yang dicatatkan oleh Paulus kepada kita hari ini untuk melawan godaan si jahat. Lalu pertanyaannya sekarang, maukah kita untuk tetap terus berjuang, teman-teman? Mau nggak kita tetap terus berjuang untuk merdeka di dalam Kristus tadi? Setelah kita tahu step by step, langkah demi langkah yang perlu kita siapkan tadi. Lalu sekarang pertanyaannya, teman-teman, coba kita renungkan di dalam kehidupan kita. Kapan terakhir kali si jahat itu datang untuk menggodamu secara pribadi? Kapan, teman-teman, ketika godaan si jahat itu datang, itu kapan terakhir kali? Contoh ya, misal ketika si jahat itu datang untuk mengajak untuk berbohong gitu, ataupun kalau yang cowok, misal si jahat itu datang untuk mengajak kita menonton film-film porno gitu, itu kapan terakhir kali kita ingat? Lalu yang kedua, apa, teman-teman, senjata apa yang kita gunakan waktu itu ketika kita tergoda atau ketika si jahat itu datang untuk menggoda kita? Apa yang kita ingat waktu itu? Lalu bagaimana cara kita untuk bisa melawan godaan si jahat tersebut? Kalau contoh dari Rose, ketika ada godaan-godaan seperti itu, ketika ada godaan si jahat untuk mengajak menonton film porno dan sebagainya, berbohong, Rose ingat satu ayat di Mazmur 119 ayat 9. Di sana dikatakan, mungkin kan bisa baca kan? Mazmur 119 ayat 9. Mazmur 119 ayat 9. Ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih dengan menjaga sesuai dengan firman? Nah, itu teman-teman. Jadi ketika ada godaan si jahat itu datang, saya ingat ada satu ayat itu yang mengatakan itu, sehingga ada Injil, ada firman Tuhan yang saya ingat untuk melawan serangan si jahat itu. Dan yang terakhir, apa komitmen ketika si jahat itu datang lagi untuk menggodamu? Apakah kamu mau melepaskan diri, mau tidak tergoda dengan si jahat, atau mau tetap tergoda? Itu pertanyaan yang perlu kita renungkan saat ini. Mari teman-teman, kita bersama-sama untuk berjuang. Kita mau berjuang bersama-sama untuk tetap terus merdeka di dalam Kristus. Kalau kita merasa kalau kita berjuang, kok aku seorang diri ya, kok aku sendirian berjuang. Teman-teman, di sini ada rekan-rekan juga, ada kakak-kakak, ada teman-teman sebaya kita, ada Lause juga yang siap, teman-teman, untuk menolong kita biar kita nggak berjuang seorang diri. Ketika kita berjuang bersama-sama, maka akan lebih kuat, teman-teman. Lalu hari ini kita akan ada kelompok-kelompok kecil, di mana nanti Lause harap keakraban kita itu bukan hanya sampai di sini saja, tetapi di kelompok-kelompok kecil ini nanti Lause harap kita bisa berjuang bersama-sama, teman-teman. Jadi teman-teman kalau merasa ada sesuatu yang mau di-sharingkan di sana, mau diungkapkan, atau ada pokok doa yang mau didoakan sama-sama, tidak apa-apa, teman-teman. Jadi kita berjuang bersama-sama. Kita mau tetap terus berjuang di dalam kemerdekaan bersama di dalam Kristus tentunya. Dan sebagai satu komunitas dalam Kristus, sebagai komunitas Zion Teens di tempat ini, mari teman-teman kita bersama-sama untuk berjuang. Kita mau bersama-sama berjuang untuk merdeka di dalam Kristus. Amin, teman-teman. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapak dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini. Meskipun singkat, tetapi kiranya Tuhan sendiri yang tolong firman-Mu agar bisa menjadi berkat bagi kami semua. Kami berdoa Tuhan, kiranya Bapak sendiri yang menolong setiap kami, untuk kami bisa tetap setia kepada-Mu. Kami bisa tetap terus berjuang di dalam kemerdekaan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan,
Kiranya Tuhan sendiri yang menyertai setiap anak-anakmu ini. Ketika ada si jahat atau si iblis yang datang untuk menyerang